malah tertangkap, dia quicksand, semuanya mundur, nggak mau kejebak Nggak 2 kali. mau. Nggak mau Nggak ada kejebak yang 2 kali. peduli sama Finn-nya. Didiamin gitu aja Pak Bulung. Finn-nya dicuekin, padahal tadi udah ngajak kenalan di sana, tapi sekarang malah pergi dengan kusirnya. Matnya kelilipan di bagian belakang tuh ya, pasirnya kemana-mana. Untung tidak ada tulisan di punggungnya Finn tuh ya. Apa? Pantang pulang sebelum dapat uang. Ya kayak tulisan belakang Udah truk. kayak belakang truk. Kerak pasir, Pak. Bener. Nah, Rakursa, lo udah punya belum sponsor. ganti baju. Lo mau live stream di Nimo TV, maksudnya sombong amat kamu ya. Bener-bener lo emosi saya jadinya. Kaget kita ngeliatnya Tadi nggak ada di Nimo TV, di sebelah kamu sekarang ada. Maksudnya apa? Mau jadi live streamer kamu, Rakursa? Aduh, atau kamu udah jadi streamer di Motiv ya, Rakursa? Hai, walai. Bisa banget stiker udah dikeluarkan itu ya. Memang observer ngeluarinnya mendadak memang. Iya, Kaget ngeselin lo, kita. saya jadi teriak lagi deh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada-ada aja. Ada aja mancing 30 detik lagi. Mungkin adalah hal yang akan ditunggu, Lord akan hadir. Mungkin mereka semua akan menunggu Lord tersebut di Keton Alpha ataupun hierarki. Masih kepikiran. Masih. Boleh dong lihat dong Babang Rakursa dikit aja. Aku streamer. Detik. Mana dia? Salah. Ini Maklomang Makloma. Beda ini keren. Terus ini ikut-ikutan tuh. Mana. Ikutan dong, Rokursa mana? Rakursa loh, ganteng banget dia. Udah jadi live streamer. Mana Rakursa? Udah jadi live streamer. Mumpung belum ada peperangan di manakah satu monster tersebut. Dan dia tunggu satu ya. Ini ada team fight soalnya terjadi Pak Oh Pulu. my god. Blazing Fluid langsung dikeluarkan, tapi dia malah dilempar dengan Dreams, tapi masih selamat. Karena R7 di belakangnya siap memberikan backupan. Benar sekali. Dan Lordnya terhormat nampaknya akan langsung diamankan di sini. Itu dia, Lordnya udah akan langsung dicolek, sepertinya akan menjadi milik dari hierarki Hoshi ya. Ada Karena met. perlahan berhasilkah dia untuk mendapatkan, dan Lordnya berhasil didapatkan oleh Harin. Di bawah, Finn-nya dikejar dengan crossbow of tank, tapi masih cukup kuat. Hanya saja base turret-nya ada beberapa minion yang udah mulai mencolek-colek ke HP yang dimiliki oleh base turret tersebut. Mana nih Babang Rakursa? Nah, belum terlihat sejauh ini ya. Nanti tahu-tahu dadakan. Oke ya gitu di shutdown ya, dimatiin nih. Lagi dimatiin. Harusnya ada loh di sini loh, di atas nih. Harusnya ada di sini nih. Harusnya ya. Harusnya ada. Cuma nggak tahu apa di bawah sini atau di atas sini nih. Kita masih menunggu kehadiran dari Rokursa. Sementara Bisa, situ dia mau mengambil ataupun menahan stacknya. Yap. Itu dia nahan stacknya dulu. Sin-nya kembali mengambil satu stack yang berbeda. Finn-nya udah memimpin jalannya peperangan ataupun serangan yang akan mereka lakukan. Lemon ada di bagian belakang. Setruman udah dikeluarkan. Albert belum mengeluarkan zaman force-nya sejauh ini, tapi Finn-nya malah langsung dilemparkan aja dengan ejector. Masih santuy. Ada naga terbang. Ada naga yang terbang melayang di bagian belakang. Dreams-nya belum bisa di take down. Belum pecah immortalnya. Namun udah ada Raging Side Drop. Udah ada satu zaman force lagi. Lordnya pun kembali hadir. Udah langsung mencolek-colek ke arah Bestaren. Akankah ini menjadi kemenangan untuk hierarki? Dan 2-0 Grand Final untuk hierarki Hoshi. Sang raja yang tidak ingin turun ke lower bracket, tetap ingin berada di atas dan kembali duduk menunggu di kerajaan. Di Grand Final hierarki Hoshi, apakah mereka bisa back to back dua kali champion untuk MPLI di season 6 di hari esok? Benar sekali, dan total 3 kemenangan ataupun 3 piala, 3 gelar MPL akankah bisa mereka renggut sekaligus? RRQ is too strong. 2-0. Padahal kita tadi Gila. dari match pertama 2-1, match kedua 2-1, tambah lagi match ketiga 2-0, Bang. 2-0 ternyata. Langsung Tidak. ditutup oleh sang raja dengan permainan yang sangat amat cantik banget. sekali. Ini benar-benar definisi chemistry sekuat itu, Al. Definisi chemistry yang benar-benar kuat banget. Ini Parah. udah ngalah-ngalahin baja ringan, beton, ini semuanya kuat banget. Komunikasi yang mereka jalin, ini yang susah untuk dilawan. Banyak banget momen ketika tim RRQ bahkan dari pemain-pemainnya yang sekarang, Yap. tapi gimana caranya mereka membackup temannya. Benar. Bahkan mendapatkan point kill. Benar. Gimana caranya dari R7 yang R7. entah
out of nowhere Bener. tiba-tiba jadi naga masuk ke lini belakang ya, menunggu Hellcard Shadow transition ketika Finn-nya itu menjadi tumbalnya. Iya. BT itu dari Finn-nya. Pinnya paling depan Gila. di bagian belakang. Siapapun yang mau maju akan berhadapan dengan Eudora. Akan menjadi sebuah pikiran juga, Pak. Kalau ada Eudora ya, karena bisa memberikan efek stun. Tahu-tahu Thunderstruck-nya dengan efek area yang bisa diberikan dan setruman-setruman yang saya. Ini dia RRQ Hoshi sudah standby dan menunggu di babak Grand Final Mobile Legends Professional League season yang ke-6. Masih geleng-geleng kepala kornet melihat permainan dari sang raja ya. Ya, Kayak bener yang diomongin berkali-kali oleh para caster. Mereka itu bukan manusia biasa. Mereka itu alien, Alien. bro. Benar-benar outplay yang dilakukan oleh setiap playernya. Kekompakan yang dilakukan oleh setiap playernya. Bahkan ketika early gamenya, kalau kalian lihat lagi, kalian rewind lagi, kalian lihat dari menit awal, dari menit 0 sampai menit 5, itu Bigron Alpha benar-benar megang kendali banget. benar. Tapi entah kenapa tiba-tiba Ada satu momen yang membalikan di keadaan. mid game late gamenya kebalik. Bahkan dari scene yang Iya. scene ketika di push aja di bawah, itu dia masih bisa mindsetnya tuh kuat banget untuk gimana caranya gunain ultinya, Iya. masih bisa battle mirror image ke arah Benar. belakang, bersihkan minion ya. Benar. Lu mau geng gua, tapi lu tidak akan bisa dapetin nyawa gua dan juga turret gua. Itu yang dilakukan oleh Sin tadi di bawah. Bisa gitu ya, dan bisa dibilang tadi ada satu backupan yang cukup cepat hadir juga di saat ada gocekan yang dikeluarkan oleh Sin ya. Ini adalah outplay yang dikeluarkan oleh masing-masing player yang berlaga tadi di final upper bracket, menyebabkan RRQ memang ya udahlah ya. Alien 2-0, monggo nunggu di grand final Ya. besok, tinggal tunggu antara Bigton Alpha versus Alter Ego. Siapa Benar. yang menang, dialah yang akan menjadi lawan dari RRQ. Dan buat teman-teman yang sudah menonton juga, Yap. ya berarti sorry to say ini terbukti banget dengan kata-kata Finn sebelumnya. Benar. Kalau Bigetron masih menjadi kelinci percobaan untuk RRQ karena benar-benar langsung dibantai 2-0 habis. Masih menjadi kelinci Benar percobaan. banget. RRQ melenggang dengan nikmat sekali ke grand final. Yes. Bigetron, kalau kalian ingin membuktikan bisa ataupun membalaskan keadaan, besok menang melawan Alter Ego, ketemu di babak grand final, Ya. dan buktikanlah di sana. Benar sekali. Benar Bapak, saya mah tahu. Oke, jadi buat teman-teman semua dan juga terutama buat teman-teman yang ada di Magna. Hahaha. Kita akan Bye-bye. bertemu esok lagi. Yes. Penonton yang nggak ada kuota ataupun yang nggak ngurus kuota, langsung aja ke Magna TV. Benar Oke. sekali. Ya. Udahlah kalau begitu teman-teman semua, ini dia waktunya untuk para analis, profesor, doktor, Om Wawan Sujatmiko dan juga Profesor KB Atet. Jangan tekan. Kok jadi ketawa? Ini dia, silakan. Sok monggo. Iya, Grand Final ternyata sudah di secure satu oleh teman-teman dari RRQ Hoshi dan bawa-bawa back-to-back champion untuk pertama kalinya sekaligus pemenang 3 kali dari MPL Series Omawa sepertinya sudah terlihat di depan mata RRQ Hoshi. Satu step lagi ya, Be ya. Satu step lagi. step lagi. Tapi pasti kita masih akan menunggu dulu untuk pemenang dari keesokan harinya. Karena Alter Ego, betul, mereka akan kembali berjumpa dengan Bigetron Alpha. Ini bakal bergantung banget sih. Tadi kita sudah melihat ya, meskipun dari Bigetron Alpha kayak di menit-menit awal mereka berhasil untuk unggul atas RRQ Hoshi, tapi masuk ke mid game, masuk ke late game, langsung menjadi bulan-bulanan juga bagi para pemain RRQ Hoshi. Nah, kalau sampai besok kejadian yang sama terjadi lagi, misal di Grand Final, Bigetron Alpha bakal lolos, akankah terjadi hal yang sama juga? Benar sekali, karena Alter Ego ini sangat pintar dan cerdik memainkan tempo mereka sama persis seperti RRQ Hoshi. Kita tahu kalau misalkan ngomongin draft, RRQ Hoshi mungkin lebih dominan dan lebih banyak memiliki draft yang unik ketimbang Alter Ego. Tapi Alter Ego juga memiliki tempo yang cukup menarik. Serta Bigetron Alpha yang baru saja diturunkan ke lower bracket final ini, Omawa akan menjadi penentuan nanti. Besok kita akan melihat Alter Ego melawan Bigetron lagi
di lower bracket tentunya dengan nyawa mereka yang tersisa satu menuju ke babak grand final yang akan sangat menarik tentunya. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang dari MPL Indonesia season yang ke-6 playoff kita pada season 6 ini? Yes, karena pastinya dari teman-teman Arki Hoshi juga mereka pengen back to back. Belum ada sejarah dari back to back untuk MPL ID, terutama MPL Indonesia kita. Dan kalau sampai pun kita punya juara yang lain, itu bakal menjadi juara yang baru juga, Be. Nah itu dia, jadi bakal ada sejarah yang tercipta. Yang pertama adalah juara baru, itu kemungkinan baru. yang mungkin terbesarnya karena 2-1. Tapi karena Bigetron Alpha yang dikirim ke lower bracket ini, mau tidak mau berarti ada kemungkinan juga bakal ada back to back champion untuk pertama kalinya. Dan 3 kali juara, bisa dibilang walaupun tidak berturut-turut tapi cukup penting bagi RRQ Hoshi. Namun inilah dia, yang lebih penting juga item build dari game yang kedua dengan hasil 2-0, 21 menit 11 detik lebih. Kali ini bisa kita bilang walaupun Brands bermain lebih optimal di game yang kedua, tapi Om Wawa ini masih bisa kita bilang classy match. 11-10 dari poin killnya Albert dan juga Sin betul-betul mematikan di game kali ini. Ya, tipis-tipis saja sih sebenarnya untuk Sin, terutama yang dengan Cloud-nya bisa membawa permainan masuk ke arah dari late game. Dan bahkan meskipun tidak berhasil untuk mendapatkan point kill sama sekali, Ya, tapi secara untuk melakukan farmingan terhadap gold, dia cukup kaya dan bahkan yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. betul sekali Om Wawa. Dan ditambah dengan tadi juga bisa kita bilang banyak sekali item defense yang membuat Finn sangat strong di depan. Ini bisa dibilang Finnnya jadi pure beat, yang bahkan beberapa kali Bigetron Alpha sempat memakan bait tersebut. Iya, dan kalau kita lihat juga untuk item build-nya dari Cloud-nya tadi sempat untuk selamat karena memiliki Purify untuk bisa kabur. Dan ya kalau aku ngelihat sih dari Bigetron sendiri, mereka sudah memainkan yang terbaik. Brands akhirnya kembali dengan marksman-nya dia, meskipun hanya terpick off 1 kali. Tapi ingat, di bagian sebelah dari RRQ Hoshi mereka punya Eudora yang bisa memberikan single target kill. Burst damage-nya, Burst damage spike. Ini bisa dibilang gila juga dari Lemon. Dia nge-build langsung ke arah Genius One karena memang damage yang dihasilkan dari seorang Lemon benar-benar menguntungkan sekali. Terlebih kita tahu sendiri ada Harit juga di sana dengan magical damage, jadi bakal ada synchronization antara Lemon dan juga Albert dengan damage magicalnya. Dan kalau misalkan untuk melihat Athena Shield, tentunya respect damage akan menjadi jawaban. Namun sayangnya Rainbow memang memilih damage full ketimbang dia membuat Athena Shield, karena kita tahu sendiri bahwa Hellcat lebih baik melakukan kill daripada dia menahan deal damage yang cukup tinggi dari lawan-lawannya. Ya, dan meskipun Kadita disecure juga oleh Bigetron Alpha, mereka punya satu buah AOE yang cukup besar, tapi ternyata Ki sendiri agak kesulitan untuk bisa menemukan target. Siapa yang ingin di-instant oleh dia? Hanya sekali kalau kita lihat di sana, dan hanya satu momen juga. Di early banget, dan itu adalah Lemon yang masih belum punya equip apapun juga. Benar sekali Om Wawa. Ya, karena bisa kita bilang dengan Clock of Destiny otomatis masih butuh momentum. Dan secara tadi kan Om Wawa bilang rumus fisika. Rumus fisika. Iya. Lemon kan petir Om. Kalita air, samber Om. Kesamber langsung hilang ke electric arrow. Dari arah semak-semak itu membuyarkan segalanya juga dari Bigetron sendiri. Dan kita akan melihat untuk statistik dari kedua tim ini. Damage terbesar bagi Bigetron dipegang oleh Brands, sedangkan bagi RRQ ada Sin meskipun tidak mendapatkan point kill. Betul sekali. 4 assist yang berarti membuahkan banyak sekali damage untuk teman-teman Bigetron Alpha. Walaupun dia tidak mendapatkan kill sama sekali, tapi impactnya ini luar biasa. Lihat push to red yang dia buat, kacau semuanya. Dari Sin sendirian, dia mainin clearing wave minion dengan menggunakan blazing duet, karena itu udah cukup banget untuk membersihkan wave minion yang ada dari teman-teman Bigetron Alpha. Landing phase-nya bisa dibilang ketahan minimal. Iya, meskipun kepres ya di early game-nya juga dengan adanya Johet Kadita, tapi dari RRQ Hoshi sendiri ini sih yang sangat-sangat unik sekali. Albert yang beli waktu di early game-nya dan akhirnya masuk ke late game. Kita melihat Sin juga yang dengan blazing duetnya bisa melakukan duel bahkan berhadapan dengan Yujong. Betul sekali. Dan lihat top 5 player kita atau 5 bang jago kita. Ada Dreams tentunya menjadi the Forgotten One, ada Sin menjadi the carry sekaligus menjadi rich guy karena dia memang paling kaya di game kali ini. Namun top killsnya hanya 4 Om Wawa dari Rainbow, dan sandbagnya dipegang oleh Finn dengan yang tadi aku bilang menjadi pure bait pada game kedua kali ini, dan dimakan mentah-mentah oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Iya, karena quicksandnya benar-benar
menahan semuanya, bisa merijen juga membuka vision bagi RRQ Hoshi. Dan itu sangat-sangat strong sekali. Dan yang menarik ya, yang unik dari RRQ Hoshi adalah mereka bisa nge-pick apapun juga. Betul Bahkan sekali. di arena tadi kita melihat bahwa Khalidnya yang bisa jadi offlane, bisa dimainin juga sama Finn, dan last picknya adalah Cloud tadi. Itu unexpected mungkin ya, ketika kita tahu bahwa Hellcard ternyata kalau misalkan di head to head kan, apalagi di late game dia tidak bisa menyentuh ke arah Cloud dengan movement speed yang cukup tinggi. Ini bakal jadi PR sekali untuk Rainbow, tapi kita juga bakal lihat highlight by Mandir untuk game yang kedua. Gimana caranya RRQ Hoshi bisa memenangkan game ini, padahal early gamenya mereka bisa dibilang agak sedikit kesulitan. Ya, mereka udah kena red, bahkan untuk gold shieldnya juga berhasil untuk didapatkan. Dan ini adalah momen dimana kepick ya Ya, dari Eudora ya. Benar ya? benar Iya, banget, benar, benar Eudora banget. Ketika kita tahu sendiri bahwa Rogue Wave di early game memang adalah burst damage tertinggi, tapi kalau di late game Lemon juga dia lebih memilih untuk durability dengan Cloud of Destiny-nya. Mau tidak mau, artinya di sini kita bisa melihat bagaimana cara seorang Lemon scaling atau snowballing dengan team fight yang terjadi. Padahal dari point kill di round alpha dan laning phase-nya menang jauh banget. Iya, karena dengan adanya electric arrow dari arah Spark membuat efek stun. Belum lagi kena Thunder Red, bakal berdouble-double juga untuk damage-nya. Dan dengan adanya Albert juga sih sebenarnya dengan Saman Porsche ya, itu bakal mencegah dari para pemain Bigetron untuk bisa keluar dari zona mereka. Betul sekali, dan team fight-nya memang bisa dibilang dikendalikan dengan Yuzong dari R7. Bahkan Albert ini sempat hampir bertahan hidup. Dia terkena Raw Wave, dia terkena satu buah Stardust Dance yang kita tahu sendiri bahwa Stardust Dance mengambil banyak absorb damage yang hadir. Dan ini Matt benar-benar menjadi bulan-bulanan di game kali ini. Yes, dan ganking yang manis masih ke arah bagian bawah juga. Namun balik lagi ketika kita melihat bahwa dari RRQ mereka udah masuk untuk melakukan team fight, itu mereka sangat strong sekali. Benar, dan ini dia ketika kita tahu bahwa tadi Lemon dengan komunikasi yang luar biasa, dan ketika mereka memanfaatkan Lord dengan maksimal seperti biasa, RRQ tidak pernah menyia-nyiakan hal yang mereka miliki atau keunggulan dari mereka sendiri, advantage yang mereka dapatkan entah dari objektif gold, tentunya kill, EXP, atau bahkan Lord dengan super minion yang selalu mereka andalkan, Om Mawar. Ya, ini aku bisa bilang kayak perfect execution dari